Daerah Aceh yang terletak di bagian paling barat gugusan Kepulauan Nusantara menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas, perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan timur dan barat sejak berabad-abad lampau. Aceh sering disebut-sebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India, dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara. Pada abad ke-7, para pedagang India memperkenalkan agama Hindu dan Buddha. Namun, peran Aceh menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah ini, yang diperkenalkan oleh pedagang Gujarat dari jajaran Arab menjelang abad ke-9. Menurut catatan sejarah, Aceh adalah tempat pertama masuknya agama Islam di Indonesia dan sebagai tempat timbulnya kerajaan Islam yang pertama di Indonesia, yaitu Perlak dan Pasai. Budaya Aceh sangat terkenal karena kekayaan keseniannya. Seni Aceh terutama ditunjukkan dalam bentuk seni pertunjukan dan seni rupa. Seni pertunjukan Aceh antara lain tarian, musik, dan teater yang biasanya disajikan di acara-acara adat dan perayaan keagamaan serta perayaan kebudayaan. Selain kebudayaan dalam bentuk tarian, hikayat merupakan salah satu warisan kebudayaan Indatu atau nenek moyang orang Aceh yang sudah dikenal sejak masa Kesultanan Aceh. Hikayat merupakan rumpun sastra Nusantara yang dipengaruhi unsur Islam dan salah satu karya sastra berasal dari Timur Tengah yang kental dengan pengaruh Arab. Nandung Smong adalah nyanyian atau hikayat yang berupa syair-syair menggambarkan kejadian gempa bumi dan tanda-tanda tsunami, serta nasihat untuk segera menyelamatkan diri yang disampaikan secara turun-temurun. Nyanyian ini sering disajikan dalam bentuk seni pertunjukan budaya, menyambut tamu untuk melestarikan kearifan di masyarakat, sekaligus edukasi merespon gejala alam akan terjadinya gempa bumi dan tsunami. Smong adalah istilah masyarakat Simelu untuk menggambarkan kejadian naiknya air laut ke daratan atau tsunami sejak tahun 1907 yang mana kejadian gempa pernah terjadi. Dr. Imam Maulana merupakan salah satu alumni Universitas Syah Kuala yang berminat untuk mengembangkan kesenian Nandung Smong ini. Nandung Smong atau Smong itu kan adalah sebuah kearifan lokal yang dari Simelu untuk khususnya. Kenapa ini perlu dilestarikan? Untuk saya pribadi itu karena ini merupakan sebuah bukti bahwa pendidikan kesiapsiagaan bencana dengan cara yang sederhana dilakukan secara terus-menerus itu akan memberikan dampak besar bagi kemaslahatan masyarakat. Berpuluh-puluh tahun nenek moyang orang Simelu membuat Nandung Smong, kemudian secara turun-temurun disampaikan hingga berpuluh tahun kemudian terjadi gempa bumi dan tsunami di tahun 2004, dan ternyata gara-gara nyanyian itu yang berpuluh-puluh tahun yang lalu dibuat berhasil menyelamatkan hampir sebagian besar, hampir semua masyarakat Simelu di tahun 2004. Jadi itu sebuah bukti bahwa pendidikan yang sederhana untuk upaya kesiapsiagaan bencana itu berdampak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kearifan lokal itu mulai tergerus sama zaman karena modernisasi. Nah, sehingga perlu upaya dari masyarakat, terutama anak muda ya, untuk menemukan solusi agar kearifan lokal ini bisa diterima oleh masyarakat yang lebih luas, karena ini kan sesuatu yang bagus ya di Simelu. Bayangkan kalau misalnya Nandung Smong itu bisa didiseminasi atau disebarkan kepada seluruh masyarakat di Aceh dan di Indonesia.
terutama ke anak-anak mudanya, dengan metode yang lebih modern, yang lebih menarik, hingga bisa menyampaikan pesan-pesan kesiapsiagaan itu yang lebih mudah diterima oleh masyarakat. Makanya perlu diadaptasikan. Dan yang adaptasinya ini siapa? Anak muda. Kenapa? Karena sasaran penerimanya itu adalah anak-anak muda. Jadi kesimpulannya yang pertama, ini adalah suatu bukti pendidikan kesiapsiagaan bencana. Kedua, sayangnya tergerus oleh zaman, sehingga perlu kita lestarikan oleh anak-anak muda dengan adaptasi yang lebih modern. Itu sih alasannya. Saya bukan orang Semu, tapi sejak pertama kali tahu tentang Nandung Smog ini dan apa efeknya, itu membuat saya tergugah. Kenapa nggak ditranslate aja ke bahasa Indonesia, dijadikan puisi, dijadikan dalam bentuk nyanyian pakai gitar atau pakai alat musik lainnya, sebarkan ke seluruh masyarakat. Hal sederhana, impactnya besar. Saya bukan orang Sembulu, saya orang Aceh. Saya bangga dengan kearifan lokal yang ada di seluruh Aceh. Salah satunya adalah Nandung Smog. Di setiap bait Nandung Smog sendiri memiliki arti ataupun makna yang mendalam tentang nasihat-nasihat pada sebuah peristiwa. Bait pertama menjelaskan tentang bagaimana tenggelamnya suatu desa pada zaman dahulu. Pada bait ini juga menegaskan bahwa kejadian ini benar adanya. Kemudian pada bait yang kedua menjelaskan bagaimana tsunami itu terjadi, yang diawali oleh gempa, kemudian disusul oleh ombak yang besar dan menenggelamkan seluruh negeri secara tiba-tiba. Pada bait yang ketiga menjelaskan tentang bagaimana cara mitigasi bencana, terkhususnya pada tsunami. Jika diawali dengan gempa yang kuat dan disusul dengan air laut yang surut, maka kita harus mencari daratan yang tinggi agar selamat. Seperti itulah mitigasi yang disampaikan dalam Nandung Smog sendiri. Besang bakat memali manok-nok sao hampo tibo-tibo kami analino ne mali ui suru isahuli bahe ami hawali bano me singalegi ere semong sao surito ina masa semona manok tok sao mano vilada sewa oh de alelino besang bakat memali manok tok sao hampo tibo-tibo ngawi analino ne mali ui suru isahuli bahe ami hawali bano me singalegi ede semong kahane tulian dan neneka biro